Baik, terima kasih atas kesempatannya. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan pada pagi, malam, siang, sore hari ini. Kami dari kelompok Maluku mohon izin untuk mempresentasikan mengenai tugas kami hari ini. Terima kasih. Silakan di next slide-nya. Baik, yang pertama adalah eh, anggota kelompok terdiri dari 4 orang. Untuk saya sendiri adalah Putu Aditya Yoga dengan NIM 061. Saya Igede Afeditiarinanta dengan NIM 015. Saya IKD Angga Wiguna dengan NIM 021. Saya dengan Imada Lita Tresna Dewi dengan NIM 31. Baik, untuk materi pertama mengenai Maluku itu sendiri. Jadi, Kepulauan Maluku adalah kepulauan yang terletak di timur Indonesia. Secara tektonik, ini terletak di lempeng Halmahera di dalam zona tabrakan Laut Maluku. Secara geografis, Provinsi Maluku ini terletak di antara Pulau Papua dan Pulau Sulawesi. Jadi terletak di timur Sulawesi dan di barat Papua. Nah, Kepulauan Maluku ini terbentuk sekitar maksud saya terbentuk hingga tahun 1999. Itu masih menjadi satu provinsi. Hingga pada akhirnya di tahun itu terpisah menjadi dua provinsi, yaitu Maluku Utara dan Maluku. Coba di next. Lagi sekali, next lagi. Nah, sekarang kita masuk ke arsitektur apa saja yang ada di Provinsi Maluku. Yang pertama adalah rumah Baileo. Rumah Baileo atau bisa disebut Bailiu, diserap dari bahasa Portugis yang artinya rumah, adalah bangunan berupa balai yang merepresentasikan arsitektur vernakular khas Kepulauan Maluku. Jadi bangunan tradisional ini sering dideskripsikan sebagai rumah adat dan dapat ditemui baik di Provinsi Maluku maupun Maluku Utara di kedua provinsi tersebut. Baileo memiliki fungsi utama yaitu sebagai tempat berkegiatan bagi masyarakat. Nah, untuk jenis-jenisnya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama Baileo Nolot, yang kedua Baileo Ihamahu, yang ketiga Baileo Haria, dan keempat Baileo Pulat. Coba di next. Nah, untuk rumah Baileo Nolot ini disebut ada dua ya, jadi bisa disebut Baileo Nolot atau disebut Simalwa Pelamahu. Adalah rumah adat di negeri Nolot yang berfungsi sebagai tempat upacara adat. Beberapa upacara yang dilakukan di Baileo ini antara lain adalah pelantikan raja, upacara panas pela, tutup Baileo, dan upacara kain terikat. Nah, untuk bentuk bangunannya sendiri, bangunan Baileo berbentuk persegi, berdiri di atas tiang-tiang yang dipancangkan pada tanah yang dibuat agak tinggi. Yang bangunan berfungsi sebagai penopang keseluruhan bangunan. Lantai bangunan terbuat dari papan, didirikan di atas tiang penyangga. Dinding bangunan terbuat dari kayu yang disilang-silangkan menyerupai pagar. Nah, untuk tiang bangunan ini memiliki tinggi yang kurang lebih 75 cm dari lantai. Terdapat 20 buah tiang yang masing-masing 10 buah berada di sisi barat dan 10 lainnya di sisi timur. Nah, tiap tiap tiang ini memiliki arti. Nah, untuk 10 tiang yang berada di barat ini melambangkan marga Metekohi, Sepakwa, Lawalata, Pasal Besi, Hema, Hema Mahua, Pemahu, Metekohi, dan Selano. Nah, sedangkan 10 buah tiang yang ada di sisi timur ini melambangkan marga Maniputi, Pasal Besi, Matekohi, Pati, Sopakwa, Pulesean, Matatula, Ningkelwa, Silahui, dan Pausalwa. Nah, selanjutnya mengenai pintu masuk. Pintu masuk di rumah Baileo ini terdiri dari 4 buah yang masing-masing memiliki 6 tangga.
Nah, 4 buah pintu ini diletakkan di setiap arah mata angin, ya, di utara, selatan, barat, dan timur. Dari pemasangan pintu ini masing-masing ada artinya juga ya. Jadi kalau di utara itu melambangkan marga Matatula, di selatan itu marga Matekohi, di barat marga Pasal Besi, dan di timur itu marga Sopapua. Next. Eh, Selanjutnya mengenai karakteristik dari bangunan ini. Dari atapnya ini terbuat dari daun rumbia atau bahan alami lainnya yang sejenis. Nah, bentuknya limas yang melambangkan perlindungan dan keterhubungan terhadap dunia spiritual. Nah, rumah panggung ini menjadi satu ciri khas arsitektur Balionolot. Bagian bawah rumah dibiarkan terbuka yang melambangkan keterbukaan dan kesucian. Nah, ruangan ini juga dipakai untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia leluhur. Nah, untuk salah satu ciri lainnya, jadi balionolot ini sama sekali tidak menerapkan penggunaan dinding. Jadi memang sengaja dibuat terbuka dan alasan dibalik ini memiliki satu makna, yaitu agar segala keputusan pada saat rapat itu dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat. Jadi semua keputusan itu ditransparansikan, gitu. Lalu lantainya ini terbuat dari papan kayu karena Baileo tidak memiliki dinding. Jadi lantai ini menjadi ruang utama untuk semua aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Baik, next. Oke, untuk selanjutnya mengenai rumah Baileo Ihamahu. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Angga Wiguna. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumah Baleo Imahu, yang dimana rumah Baleo Imahu bangunan yang mempunyai arsitektur bentuk seperti rumah panggung, yang dimana struktur utamanya itu menggunakan kayu gufasa atau kayu besi, yang dimana di sini terdapat 3 pintu masuk di bagian utara, timur, dan barat. Atap bangunan ini terbuat dari daun sagu dan bangunan didominasi berwarna merah dengan hiasan ukiran pada tiang dan diwarnai oleh warna emas. Untuk tiang bangunan ini terdapat 9 buah tiang yang dimana terbuat dari kayu gubasa, dan 9 tiang ini melambangkan 9 soa yang dimana terdiri dari Soa Iha, Soa Mahu, Soa Atala, Soa Matele, Soa Saulima, Soa Hatulesi, Soa Pia, Soa Kulur, dan Soa Siri Sori. Lalu untuk pintu masuknya terdapat 3 buah yang berada di utara, timur, dan barat, yang merupakan pintu masuk raja, yaitu terdapat pada pintu bagian timur, yang dimana 2 pintu itu diapit oleh 2 soa. Yang pertama ada soa Hatalesi dan soa Atala, yang dimana soa Hatalesi dan soa Hatala itu merupakan soa yang bertugas untuk menyokong ketersediaan pangan di negeri Imahu, karena keduanya memiliki lahan pertanian yang luas di negeri ini. Lalu untuk ornamennya di sini pada bagian dalam Baileo terdapat dengan pintu masuk raja, yang dimana depan pintu masuk itu terdapat panggung yang terbuat dari kayu dan dicat merah. Panggung ini merupakan tempat duduk raja. Lalu untuk ornamen di dinding itu dilukis dan dicat dengan motif dengan warna emas dengan motif lingkaran dengan garis-garis melengkung. Lalu selanjutnya rumah Baileo Haria,
yang dimana rumah Haria ini didirikan oleh Pati Arang Besi yang berasal dari marga Souhoka pada tahun 1700. Namun tahun negeri Haria adalah Lewaka. Lei berarti taruh, tambah dikit berjalan maju, dan Waka yang artinya jaga. Baileo negeri Haria sendiri juga disebut Pala Pesi Umatoru yang artinya tiga rumpun. Lalu tiga rumpun ini terdiri dari Soa Hatulesi, Soa Iha, dan Soa Atala. Lalu untuk atap bangunan terbuat dari kayu dan bambu. Di atas tiang baleo diletakkan kayu balok secara horizontal, kemudian kayu di atas ini diletakkan lagi kayu balok-balok lebih kecil yang disusun sedemikian rupa sehingga nampaknya konstruksi atap bertingkat tiga dengan bentuk segitiga sama kaki. Semakin ke atas semakin kecil. Lalu untuk tiang bangunannya ini berjumlah 84 buah tiang yang terdiri dari 4 baris yang masing-masing terdapat 21 tiang. Lalu untuk pintu masuknya terdapat 2 pintu masuk yang berada di barat dan timur. Masing-masing pintu masuk terdapat tangga. Lalu di bagian timur itu difungsikan sebagai pintu masuk, sedangkan pintu yang berada di bagian barat itu pintu keluar. Adapun marganya yang menjaga pintu tersebut, yang dimana pintu bagian timur dijaga oleh marga Laupati sama Sari Maole, sedangkan di bagian barat terdapat marga Tamaela dan Parinusa. Lalu untuk bentuk bangunan Baliun Negeri Haria merupakan sebuah bangunan berbentuk rumah panggung yang terbuat dari kayu, lantainya terbuat dari papan, dan atapnya terbuat dari daun sagu. Bangunan ini sepintas menyerupai bentuk perahu dengan banyak tiang. Keseluruhan bangunan dibiarkan polos, tidak dicat, tanpa ornamen, dan dibiarkan terbuka tanpa dinding. Lalu yang terakhir ada rumah Baileo Ula, yang dimana Baileo yang terdapat di negeri Ula disebut juga Luah Kuhu, yang berarti tempat pertemuan. Baileo Ula dibangun di atas tanah, bukan rumah panggung, hanya ukuran pondasi yang setinggi 1 meter dari tanah sehingga kelihatannya seperti rumah panggung. Bangunan ini tidak berdinding sebagai batas bangunan, dibuat semacam pagar dari balok-balok kayu setinggi 1 meter dari lantai. Lalu untuk atap bangunan terbuat dari daun sagu dengan konstruksi atap terbuat dari kayu balok dan balok bambu. Konstruksi atap dibuat menyerupai bentuk segitiga sama kaki, semakin ke atas semakin kecil. Lalu untuk tiang bangunan terdapat 30 tiang yang mewakili marga yang ada di negeri Ulat, yaitu Mail, Tausuta, Supasepa, Lilinuapelu, Siwabesi, Patipeilohi, Lusikoi, Lawalata, Sahaptapi, Hukanoli, Pati, Pikal, Manukili, Sapulete, Telehala, Tuamahui, Nikijulu, Tulalesi, Solisabesi, Lei dan Litai. Ya.
Lalu untuk bentuk bangunannya, lantai bangunan berupa pasir, atap terbuat dari daun sagu, terdapat 3 pintu di sisi utara, selatan, dan barat. Eh, Lalu pondasi terbuat dari semen. Selanjutnya untuk Maluku Utara, rumah adat Sasadu. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk rumah Sasandu. Rumah Sasandu merupakan rumah adat suku Sahu di Halmahera Barat. Nah, rumah ini merupakan rumah yang sederhana yang dibuat dari bahan kayu dan konstruksinya dengan anyaman daun sagu sebagai atapnya. Rumah adat ini memiliki makna budaya yang sangat kuat pada semua aspek konstruksinya. Kehidupan sosial budaya masyarakat, suku Sahu juga diselenggarakan di rumah adat ini. Rumah adat ini digunakan sebagai tempat untuk merayakan pesta syukuran atas hasil panen yang melimpah serta menjadi tempat warga berkumpul, bersantap, menari bersama dan berbagi nilai-nilai leluhur dan kearifan lokal yang terus dipegang teguh melekat dalam kesehariannya. Rumah adat ini memiliki makna penting dalam kehidupan bermasyarakat suku Sahu. Nah, rumah Sasandu tidak menggunakan paku atau sekrup untuk mengkaitkan antar satu balok atau pilar dengan pilar lainnya, melainkan menggunakan material alami dari bumi Halmahera Barat yang pada dasarnya seperti getah pada getah pada eh, pohon maupun juga tali pada bambu maupun tali dari ijuk. Dan rumah ini memiliki bumbungan atap yang menjulang tinggi pada kedua ujungnya, tergantung dua buah bulatan yang dibungkus dengan ijuk. Rumah adat ini tidak memiliki dinding pada keenam sisi bangunannya. Semua sisi bangunan merupakan pintu masuk. Inilah makna keterbukaan dan keramahan suku Sahu yang siap menyambut siapa saja yang datang ke wilayah mereka. Di dalam rumah Sasandu terdapat sejumlah ukiran berupa telapak kaki manusia, ikan, wajah manusia, yang sejumlah relief yang syarat dengan makna. Sasandu memiliki dua ujung atap berukir kayu berbentuk haluan dan buritan perahu yang ditempatkan pada kedua ujungnya. Next. Nah, selanjutnya untuk struktur dan material rumah Sasandu. Rumah Sasandu memiliki lantai dasar yang terdiri atas timbunan tanah yang dipadatkan. Ini merupakan struktur bawahnya yang bertujuan agar tanah tidak berserakan keluar, maka pinggiran tanah ditahan oleh susunan batu kali membentuk sudut 8. Nah, timbunan lantai dasar ini lebih tinggi kira-kira 30 sampai dengan 40 cm dari halaman luar bangunan yang disebut bangir. Pada bangir diletakkan dasar tumpuan tiang batu yang ditanam separuhnya pada dasar lantai yang terdiri atas 8 buah dasar tiang induk ngusulamo, 12 tumpuan tiang samping luar ngasu ududu dan 12 buah tiang tengah ngasu utaba. Untuk struktur tengahnya, fungsi sandu sebagai tempat musyawarah tidak berdinding. Maka tiang-tiang tidak ditanam dan dalam tanah, tetapi dialas dengan batu. Tiang-tiang tersebut antara lain, yang pertama itu ngasuh ulamu, yaitu 8 buah tiang induk yang ada pada sentral bangunan. Tiang-tiang ini lebih besar daripada tiang-tiang lainnya. Kalau bisa lihat di gambar ada di paling tengah yang ada di dalam. Nah, selanjutnya yang kedua ada ngusu ududu, yaitu tiang-tiang di samping bangunan yang terletak di sepanjang pinggiran luar yang berbentuk 8 sudut yang berjumlah 12 buah. Tiang-tiang ini lebih pendek dan lebih kecil daripada ngasu ulamu yang berfungsi sebagai penopang kerangka konstruksi atap miring. Jika pada gambar bisa dilihat di tiang paling pinggir dari bangunan. Dan yang terakhir yaitu ngasu utaba terdiri atas 12 tiang yang terletak
antara Ngasu Ulamo dan Ngasu Ududu. Selain berfungsi sebagai penopang konstruksi rangka atas bersama Ngasu Ududu, Ngasu Utaba berfungsi juga sebagai penopang tengah pertama impitan lantai duduk degu-degu dari Lama Ngibon dan Lama Sae. Sedangkan ujung-ujung ruangan Ngasu Utaba dan Ngasu Ududu menopang degu-degu atau yang disebut Lama Sae pada masing-masing sisi ujung ruangan timur dan barat, dan jika pada gambar bisa dilihat di tengah-tengah antara Ngasu Utaba dan Ngasu Ududu. Next. Nah, selanjutnya untuk struktur dan material di struktur atas bangunan dari rumah Sasandu. Rumah Sasandu umumnya tidak memiliki loteng dan memiliki konstruksi atap yang terbuka. Di atasnya terdapat 4 balok yang dipasang pada kepala tiang Ngasu Ulamo, yang dimana balok balok gidang menghubungkan 8 tiang utama. Ini atap terdiri dari 3 susunan, yakni yang pertama ada war tunding di sisi utara dan selatan, yang terdiri dari 7 lembaran atap. Dan yang kedua ada waras di sisi timur dan barat, dimulai dari 4 susunan yang menyudut ke puncak. Dan yang terakhir ada buromakiki di sudut rumah yang menyerupai ekor udang. Pemasangan atap dimulai dari teriris dengan jarak kasau 50-60 cm. Simbol perahu pada ujung bangunan melambangkan pemujaan terhadap nenek moyang. Dan di Maluku Tenggara, rumah dianggap sebagai perahu dengan penduduk sebagai awak kapalnya. Nah, lambang perahu juga berkaitan dengan kesuburan dan juga simbol kemenangan dari suku Maluku itu sendiri. Next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada rumah Hibualamo. Jadi rumah adat Hibualamo ini merupakan rumah adat yang berasal dari Maluku Utara, yang merupakan rumah tertua di Maluku yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-14. Penamaan rumah Hibualamo ini diambil dari kata Hibua yang artinya rumah dan Lamo yang artinya besar. Persamaan rumah Hibualamo dengan rumah adat Maluku lainnya itu adalah desain atapnya yang tetap terlihat sederhana dan menggunakan alam serta berbentuk seperti perahu yang mencerminkan kehidupan masyarakat suku Tobelo dan Galela yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai pelaut dan nelayan. Bagi masyarakat Maluku, bangunan adat ini kerap difungsikan sebagai rumah tinggal untuk warga besar. Selain itu, juga ini difungsikan sebagai untuk mengadakan pertemuan musyawarah, upacara adat, hingga acara pernikahan. Selain itu, satu-satunya rumah adat Maluku yang memiliki dinding, pintu, dan jendela, rumah Hibualamo juga memiliki keunikan lain, yaitu pewarnaan dinding bangunan yang harus menggunakan pakem 4 warna, yaitu merah, kuning, hitam, dan juga putih, yang dimana setiap warna memiliki makna tersendiri, yakni yaitu merah melambangkan kegigihan, kuning melambangkan kemegahan, hitam melambangkan solidaritas, sedangkan putih melambangkan kesucian. Next. Berikut merupakan bagian-bagian serta struktur dari rumah Hibualamo. Itu yang pertama ada atap rumah dari Hibualamo, itu biasanya terbuat dari dedaunan kering seperti daun bumbia dan daun sagu dengan atap sangat tradisional yang bentuknya menyerupai perahu dan biasanya berbentuk segi 8. Pada bagian dinding rumah Hibualamo biasanya menggunakan pasangan bata yang direkat menggunakan semen sehingga rumah ini terkesan lebih modern dari rumah adat lainnya. Pada bagian cat dinding rumah Hibualamo juga menggunakan 4 warna yang sama, yakni hitam, putih, kuning, dan merah. Yang dimana tiap-tiap warna tersebut memiliki arti sendiri, seperti merah memiliki warna kegigihan, kuning bermakna kemegahan, hitam bermakna solidaritas, dan putih bermakna kesucian. Kolom-kolom yang terdapat di teras rumah Hibualamo umumnya digunakan
umumnya dibuat dari material kayu yang berkualitas tinggi. Penggunaan kayu ini tidak hanya berfungsi sebagai elemen struktural, tapi juga mencerminkan keindahan dan kekayaan alam setempat. Kayu yang digunakan pada kolom-kolom tersebut biasanya diolah dan diukir dengan detail untuk menambah nilai estetika pada rumah, sekaligus menjaga keselarasan lingkungan sekitar yang masih sangat erat dengan budaya tradisional dan kearifan lokal. Next. Berikut merupakan keunikan dari rumah Ibu Alamu. Yaitu yang pertama itu adalah rumah ini memiliki bentuk segi 8 yang unik, yaitu melambangkan keharmonisan, kesatuan, serta keseimbangan dalam desainnya. Itu yang kedua, itu ada rumah ini memiliki 4 pintu yang mengarah ke arah yang berbeda-beda. Itu mencerminkan simbolisme dari 4 arah mata angin, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Pintu-pintu ini tidak hanya berfungsi sebagai akses fisik dalam rumah, tetapi juga melambangkan keterbukaan dan keseimbangan dengan alam serta lingkungan sekitarnya. Berikut untuk yang terakhir itu ada eh, konstruksi dari bentuk atapnya yang menyerupai seperti perahu, di mana mencerminkan kehidupan kemaritiman masyarakat Tobelo dan Galela. Next. Jadi dari presentasi tadi maka dapat disimpulkan itu yang pertama ada untuk rumah adat suku Baileo itu memiliki bentuk rumah panggung dengan tiang kayu yang ditanamkan langsung ke tanah dengan menggunakan material dari kayu dan bahan organiknya yang lainnya dengan memiliki fungsi sebagai acara adat dan keagamaan bukan sebagai tempat tinggal sehari-hari dengan memiliki ciri khas bentuk persegi dengan beranda terbuka. Yang kedua ada rumah adat suku Sasandu yang memiliki bentuk rumah panggung dengan tiang penyangga dari batang pohon sagu, menggunakan material kayu dan anyaman daun sagu untuk atap, memiliki fungsi sebagai tempat pertemuan masyarakat untuk berbagai kegiatan termasuk upacara adat, pernikahan dan menerima tamu, dan memiliki ciri khas dua pijakan tangga di sisi kiri dan kanan serta ujung atap yang diukir seperti haluan buritan perahu. Dan yang terakhir ada rumah adat Hibualamu yang memiliki bentuk rumah besar dengan dinding seperti rumah modern, menggunakan material kayu dan bahan lainnya yang lebih modern dibandingkan dengan rumah adat lainnya, memiliki, memiliki fungsi digunakan sebagai tempat tinggal dan jaga untuk berbagai kegiatan sosial dan adat, dan memiliki ciri khas memiliki dinding yang berbeda dari rumah adat tradisional lainnya. Baik, terima kasih atas kerjasama daripada rekan-rekan saya. Sekian untuk presentasi hari ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan untuk selanjutnya, saya serahkan pada Ibu dosen. Terima kasih.